Oke, berikut ini adalah teknik konservasi untuk mengurangi terjadinya erosi pada tanah, kecuali jawabannya adalah penanaman dan pengolahan tanah sesuai luas area. Kita coba lihat di option pertama, penanaman kembali hutan gundul dengan jenis tanaman tahunan. Nah, kita coba baca di sini, jenis tanaman tahunan itu adalah tanaman yang masa panennya itu bertahun-tahun, bisa sampai 20 tahun atau 10 tahun. Nah, contohnya dari jenis tanaman tahunan ini adalah jenis tanaman perkebunan yang memiliki ciri kayu keras dan hanya dapat dipanen sepanjang tahun tergantung dengan musim ini. Nah, salah satu contohnya adalah jati, karet, kelapa, teh, kayu manis. Di situ ketika ada tanah yang tererosi, kemudian dia ditanamin oleh tanaman tahunan, maka kebutuhan air, dan tanaman tahunan adalah tanaman yang memiliki kayu keras, maka kebutuhan air itu akan diserap oleh tanaman itu sendiri, sehingga tanaman tahunan itu efektif untuk mengurangi erosi. Erosi kan diakibatkan karena posisi mungkin lempeng, posisi tanahnya yang landai, atau mungkin tidak adanya penutup lahan, atau mungkin dari situ maka akan adanya aliran atau run off dan tidak ada yang menangkap dari tanaman-tanaman itu, kemudian ditanami oleh tanaman tahunan yang memiliki ciri keras yang tinggi, maka airnya itu akan dicengkram atau akan diambil oleh tanaman itu sehingga tidak terjadi erosi lagi. Kemudian penanaman kembali hutan gundul dengan jenis tanaman keras. Apa itu tanaman keras? Tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras. Jenis pohon keras ini nyaris sama dengan tanaman tahunan. Kalau mungkin tanaman tahunan dilihat berdasarkan daya panennya, kemudian tanaman keras adalah lebih ke teksturnya, sama-sama memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih. Nah, ini contoh tanaman keras disebut juga dengan tanaman perkebunan. Contohnya lain adalah karet, jati, kayu putih, dan lain sebagainya. Ini sama dengan tanaman tahunan. Ketika tanaman keras itu kan, jati kan termasuk tanaman tahunan dan juga tanaman keras kan. Jati itu kan memiliki pohon yang tinggi, memiliki batang yang keras dan batang yang tinggi kan. Ketika ada erosi kemudian ditanamin oleh jati misalkan, maka air itu akan ditangkap atau akan terperangkap ke tumbuhan jati itu sendiri, sehingga air itu tidak akan lolos dan membawa partikel-partikel tanah sehingga tidak terjadi erosi. Kemudian penanaman dan pengolahan tanah sesuai kontur. Nah, salah satu contohnya adalah kontur farming, yakni merupakan sistem penanaman berdasarkan garis kontur suatu tanah sehingga sistem perakaran tanaman akan semakin solid dan sanggup menahan tanah ketika terjadi hujan deras. Jadi, membuat perangkap tanah sehingga tidak mudah hanyut terbawa air, membuat teras bangku atau gundelan. Ini yang menyebabkan erosi adalah tanahnya ini mudah sekali hanyut terbawa air, sedangkan ketika ada kontur farming atau penanaman secara garis kontur, maka akan meminimalisir adanya tanah yang terbawa oleh aliran air. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi di sini ini memiliki kontur yang berbeda. Ini lebih ke lurus, kemudian di sini juga lebih ke lurus. Ini berbeda lagi. Kemudian ini memiliki kontur yang beda dengan sekitarnya. Maka konturnya penanamannya harus disesuaikan dengan konturnya. Dan ini benar-benar bisa efektif untuk mengurangi adanya erosi atau adanya kesempatan untuk erosi, tanah untuk bererosi itu.
Kemudian meningkatkan struktur tanah dengan pupuk. Contoh pupuk di sini adalah sebagai pupuk kandang. Pupuk kandang itu sebenarnya baik untuk meningkatkan struktur tanah. Karena apa? Karena pupuk kandang itu mampu menambah kadar zat organik, tanah, sehingga dia itu bagus. Ketika D, kenapa itu salah? Penanaman dan pengolahan tanah sesuai area, itu erosi itu tidak mengenal luas area. Ketika tanah sudah tererosi, maka ya sudah, dia tidak mempertimbangkan luas area, apakah itu miliknya siapa. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan untuk luas lahan pertanian atau perkebunannya. Jadi untuk penanaman dan pengolahan tanah sesuai luas area dan ternyata areanya itu lebih lebar, lebih panjang, itu tidak akan bisa untuk dijadikan konservasi mengurangi terjadinya erosi tadi. Soalnya erosi itu tidak mengenal luas.